Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran komputasi matematik. Kali ini kita akan bahas tentang algoritma dan struktur dasar program. Kita akan menggunakan Python dan Google Colab ya. Nah, yang pertama adalah algoritma. Algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Algoritma dari sumber yang lainnya, ini ada 4 ya. Yang pertama adalah menurut Kani 2020, adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Kemudian, algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi pada 825 Masehi di dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqabla. Dalam bidang pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Ini dari papernya Jando dan Nani di 2018. Kemudian menurut bukunya Rinaldi Munir dan Lydia 2016, ini dikutip oleh Lydia ya, adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kemudian yang keempat, algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang ditulis secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Ini menurut Sismoro 2005 halaman 29. Nah, dari pendapat ini ada yang bisa kita ambil benang merahnya, yaitu merupakan sebuah urutan logis dan sistematis. Gitu ya. Jadi ada logis, sistematis. Ini sebuah urutan. Ya. Nah, dalam memahami sebuah program, kita harus paham dulu algoritmanya. Sehingga pada saat membuat program, kita tinggal menerjemahkan dari algoritma yang kita buat. Nah, algoritma yang mirip dengan bahasa kita itu namanya pseudocode ya. Jadi mirip dengan bahasa kita tapi mirip juga dengan bahasa pemrograman, itu namanya pseudocode. Nah, kita bisa buat dulu pseudocode-nya sebelum membuat program yang akan kita compile nantinya. Nah, sebelum lebih lanjut, ada yang harus dipahami dalam Python, yaitu variabel. Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, maka Anda memesan beberapa ruang di memori. Nah, memori itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memori temporer, kemudian ada yang memori tetap. Ya, yang namanya memori temporer itu ada di RAM ya. Jadi pada saat kita eksekusi program, variabel itu disimpan pada RAM kita. Nah, kemudian pada saat kita restart komputer kita, maka variabel itu sudah hilang kembali, lupa. Nah, tapi data itu bisa disimpan dalam bentuk data keras ya. Jadi ada yang namanya hard disk, di sana bisa disimpan data itu menetap di sana. Jadi ada dua ya, ada memori temporer dan ada memori tetap. Nah, kemudian variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi. Nah, ini yang dinamakan variabel temporer tadi. Yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada pemrograman yang menggunakan variabel. Jadi variabel itu sama dengan yang ada di matematika ya. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, seperti itu ya. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data.
di dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis. Artinya, variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu, dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Maksudnya, kita tidak perlu mendefinisikan bahwa si A itu adalah variabelnya string atau integer. Nah, tapi kita bisa merubah bahwa A itu kita isi sebuah angka 5. Kemudian A itu kita bisa isi sebuah kata hello. Nah, di sana tidak perlu kita ubah, tidak perlu kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, itu enaknya Python ya, fleksibel sekali. Kemudian, penulisan variabel di Python, yaitu karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah, underscore ya. Jadi, tidak diperkenankan kita membuat variabel yang di depannya adalah angka. Misalkan 5, 6, nah itu nggak boleh. Tapi boleh underscore, itu boleh ya. Underscore, A, B, C, D, nama, kata, itu boleh. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis, bawah, atau underscore. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan A1, A2 itu boleh. A underscore itu boleh. Ya. Oke, yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya, huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contoh, ada variabel dengan namanya nama depan dan nama depan seperti ini. Sepintas terlihat sama ya, beda D-nya. Di sini D-nya besar, di sini D-nya kecil. Ini adalah variabel yang berbeda. Nah, itulah variabel di Python. Jadi kita nggak bisa asal-asalan menulis variabel. Oh ya, satu lagi yang tidak ditulis di sini, variabelnya tidak ditulis dalam spasi. Misalkan nama spasi depan, itu nggak boleh. Jadi harus disambungkan. Yang dinamakan variabel itu harus disambungkan. Kemudian, operator Python. Operator adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Nah, sebagai contoh, operasi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Di sini 3 dan 2 adalah operan. Dan plus adalah operatornya. Oke. Nah, selanjutnya operator aritmetika di Python. Di sini ada beberapa operatornya ya. Ada operator penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, modulus ya, sisa bagi atau modulus, kemudian pangkat. Pangkat itu adalah kali-kali. Nah, ini di sebelah sini ada contohnya ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian yang di sini 11 modulus 2 sama dengan 1 ya. Jadi kalau 11 dibagi 2 itu kan sisanya 1 ya. Modulus itu sisa bagi. Kemudian ada lagi pembagian. Ya, ada pembagian, ada sisa bagi. Kemudian ada lagi pangkat. Di sini ada 8 kali 2. Artinya 8 pangkat 2. Itu 64. Nah, seperti itu ya. Itu namanya adalah operator aritmetika. Kemudian ada lagi operator perbandingan. Di sini ada operator sama dengan. Itu untuk membandingkan antara dua variabel atau dua nilai bernilai true jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama. Jadi jika kiri sama dengan kanan, maka ini bernilai true. Tapi kalau misalkan berbeda, itu bernilai false. Nah, tidak sama dengan atau tanda seru sama dengan. Kita bisa tuliskan tanda seru sama dengan, ya. Atau juga ada juga tidak sama dengan. Nulisnya ada 2 ya. Yang pertama adalah tanda seru sama dengan, yang kedua adalah kurang dari lebih dari. Seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian ada operator lebih besar, ada operator lebih kecil, kemudian ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu ya. Ini adalah operator-operator perbandingan.
yang akan bernilai true jika benar dan false jika salah. Kemudian ada operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, misalkan seperti ini. Operator assignment ya, misalkan A sama dengan 1. Ini maksudnya A itu diisi dengan sebuah nilai 1. Nah, di sini ada lagi ditambah sama dengan ya. A plus sama dengan 2. Memberikan nilai variabel dengan variabel itu sendiri ditambahkan dengan nilai itu di sebelah kanan. Nah, di sini maksudnya nanti A itu ditambahkan ya. Ini ditambahkan dengan 2 di sebelah kanannya. Terus menerus. Kemudian ini ada dikurangkan, kemudian ada dikalikan. Ini adalah operator yang ditambahkan sendiri ya. Misalkan pertama A itu sama dengan 2, kemudian A sama dengan 4, A sama dengan 6, A sama dengan 8, terus aja ditambahkan 2 di sebelah kanannya. Kalau ini dikurangkan 2, terus dikurangkan. Kalau ini dikalikan 2, terus dikalikan. Nah, seperti itu. Kemudian, prioritas eksekusi operator di Python. Jadi yang diprioritaskan di sini ya, seperti ada kali dan bagi, itu mana dulu yang diprioritaskan. Kalau misalkan ada kali tambah, nah itu berarti kali dulu yang diprioritaskan baru tambah. Nah, ini urutan prioritas eksekusi operator di Python. Nah, selanjutnya struktur dasar dari program itu ada 3 ya. Ada runtunan, kondisi, dan perulangan. Hari ini kita akan bahas tentang runtunan. Jadi kondisi dan perulangan itu di pertemuan selanjutnya. Oke, runtunan. Runtunan prosesnya itu seperti ini. Jadi ada input, ada proses, kemudian output. Input ini adalah isian yang kita inputkan melalui keyboard atau kamera atau device lainnya atau melalui assignment seperti tadi ya. Kemudian proses di sini, informasi dari inputan ini kemudian diolah sesuai dengan perintah yang diberikan. Kemudian di sini ada output. Ini menampilkan hasil dari pemrosesan data. Nah, selanjutnya contoh program yang termasuk runtunan. Ini adalah contoh program sederhana ya. Jadi kalau misalkan program sederhana itu biasanya hanya menghitung luas, menghitung volume, menghitung luas dengan inputan, menghitung volume dengan inputan, menampilkan sesuatu. Nah, itu ada prosesnya adalah definisikan variabel, kemudian ini prosesnya bisa hitung ya, bisa yang lainnya, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, ini contoh programnya yang akan kita praktekkan nantinya. Nah, di sini ada contohnya ya, saya udah coba hitung luas persegi panjang. Di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada yang warnanya hijau. Tanda crash menghitung luas persegi panjang. Ini adalah sebuah komentar ya untuk mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan menghitung luas persegi panjang. Kemudian yang di sini panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5. Ini adalah assignment. Ini sama aja dengan definisi variabel. Kemudian ini prosesnya, hitung, luas sama dengan panjang kali lebar. Outputnya misalkan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah output hasil keluarannya. Sekarang, kalau misalkan menghitung volume dengan input dari keyboard seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan sedikit ya. Karena udah mulai 3 variabel, maka kita harus tentukan bahwa operasi kita itu adalah operasi integer ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan inputan, misalkan ini float juga bisa ya, float bisa. Yang tidak bisa itu adalah string. Kalau misalkan tidak dikasih tahu bahwa ini adalah integer, maka ini adalah dianggap string. Nanti perkaliannya akan error. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, silakan nanti dibuat ya latihan
buat program dengan Python di Google Colab dengan inputan dari keyboard. Ada 4 ya soalnya. Yang pertama adalah hitung luas lingkaran, kemudian hitung luas bujur sangkar, yang ketiga adalah hitung luas segitiga, kemudian yang keempat adalah hitung volume bola. Silahkan dikerjakan di Google Colab ya. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi kita coba program yang ini. Luas persegi panjang. Oke. Sengaja saya buka tidak menggunakan Chrome, tapi saya gunakan Microsoft Edge ya, supaya kalian tidak berpikiran bahwa menggunakan browsernya harus menggunakan Chrome, tapi bisa juga menggunakan browser yang lainnya. Nah, cara memanggilnya sama ya, kita tinggal ketikkan Google Colab ya. Nah, kalau misalkan kalian belum login, maka di sini akan harus login dulu ya. Harus login dulu dengan Google-nya. Oke, misalkan kita pilih ini. Nah, ini ya. Kita bisa klik New Notebook ya. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian bisa ketikkan File New Notebook. Atau kalau misalkan sudah tampil seperti ini, kita bisa mulai menuliskan di sini ya. Kita bisa menuliskan di sini. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Yang tadi contohnya adalah menghitung luas persegi panjang. Ini tidak menggunakan inputan dari keyboard. Jadi caranya kita definisikan dulu variabelnya, kemudian kita hitung ya, kemudian kita inputkan. Nah, di sini contohnya ini ya. Hitung luas lingkaran. Nah, berarti di sini yang harus didefinisikan ada 2 ya. Ada pi dan ada r. Pi r kuadrat ya. Nah, silakan saya contohkan yang ini dulu ya, supaya kalian yang ini khusus buat kalian, nanti kita diskusikan. Jadi ini harus dicoba di rumah ya. Di sini ada, kalau yang ini saya jelaskan ini dulu ya. Hitung luas lingkaran, berarti di sini harus didefinisikan pi sama r. Kalau misalkan hitung luas bujur sangkar, berarti kita harus definisikan sisi. Kemudian hitung luas segitiga, alas kali tinggi, berarti alas sama tinggi. Hitung volume bola. Nah, ini juga sama ya. Harus definisikan pi sama r. Kemudian hitung dengan menggunakan volume bola. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Misalkan ini kita contohkan menghitung. Oke, saya besarkan nih. Ctrl plus supaya kelihatan besar. Ini saya tutup biar kelihatan besar. Oke, seperti ini kelihatan ya. Sangat jelas sekali. Ini misalkan menghitung persegi panjang. Kita definisikan definisi. Nanti pada prakteknya tulisan-tulisan ini boleh dihilangkan ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa, karena ini belajar maka saya tulis. Misalkan di sini ada panjang. Panjang sama dengan 7 misalkan. Lebar sama dengan 5. Kemudian luas sama dengan di sini saya tambahkan dulu. Misalkan menghitung atau prosesnya. Ini prosesnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, sekarang outputnya. Outputnya misalkan print luas.
luasnya adalah luas. Seperti ini. Nah, kita bisa klik ini ya. Run cell atau Control Enter atau Shift Enter gitu ya. Coba kita pakai yang ini dulu. Kita klik, nanti dia akan menghitung ya. Seperti ini. Oke, terkonek. Nah, dia udah ngitung ya. Nah, di sini hasilnya. Luasnya adalah 35. Nah, seperti itu. Ya. Mudah kan ya? Silakan kalian kerjakan dari yang termudah dulu. Jadi dibiasakan dulu Python-nya, kemudian kita bisa mulai beranjak ke hal-hal yang sulit. Jadi minggu depan kita belajar tentang kondisi, kemudian minggu depan lagi kita belajar tentang perulangan. Ya, nanti akan kasus-kasusnya ada di setelah UTS, itu baru semua kasus matematikanya. Jadi sekarang kita belajar Python-nya dulu. Oke, selanjutnya. Oke, kode baru. Nah, atau kita bisa menjalankan ini caranya dengan Shift Enter. Shift Enter dia akan jalankan seperti ini. Atau tadi ada lagi Control Enter. Dia akan jalankan seperti ini. Nah, apa bedanya? Kalau Shift Enter, nanti dia akan membuat kode baru. Ya, saya gini ya. Shift Enter, dia akan pindah kursornya di sini. Blok baru. Tapi kalau Control Enter, itu persis dengan Run ini. Nah, ini ya. Di sini ada tulisannya. Ada Run Cell, Control Enter. Atau klik ini ya. Oke. Jadi, ini adalah menghitung persegi panjang tadi. Nah, sekarang kita menghitung volume. Atau kita masih contoh yang ini saja, menghitung persegi panjang, tapi dengan inputan. Di sini ada fungsi yang kita gunakan adalah input. Ya. Sini, menghitung persegi panjang dengan input. Oke. Berarti kita masukkan apa ini? Sini ya. Kita masukkan panjang sama dengan input masukkan panjang, kemudian lebar sama dengan input lebar, kemudian di sini hitung ya, sama kayak tadi, luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian di sini outputnya itu keterangan ya. Jadi bisa belajar dari keterangan-keterangan tadi. Outputnya berarti print luasnya adalah luas. Oke. Sekarang kita jalankan pakai Shift Enter atau Control Enter. Kita pakai Control Enter saja. Seperti ini. Nah, seperti ini maksudnya. Ada inputan dari keyboard. Jadi kita harus memasukkan panjangnya. Kalau misalkan belum dimasukkan, maka di sini muter-muter terus. Ya. Di sini wajib memasukkan sampai selesai. Kalau misalkan tidak diinputkan datanya, maka dia muter-muter terus. Misalkan kita masukkan panjangnya adalah 19. Oh, kebanyakan ya. 9 aja. Nah, ini enter ya. Enter. Nanti dia akan masukkan yang kedua. Misalkan lebarnya 2, kita enter. Nah, di sini ada yang salah. Apa salahnya? Kita lihat sini. Can multiply sequence by non-integer of type str. Jadi, yang kita inputkan itu dianggap sebagai string.
ya, panjang kali lebar, tapi di sini dianggap string. Maka solusinya adalah kita inputkan, kita rubah dulu si variabelnya itu yang tadinya dianggap string, kita ganti jadi integer. Oke, integer lebar seperti ini. Oke, lagi ya, kita ulangi lagi, Ctrl Enter. Misalkan 9, Enter, 2, Enter, 18. Nah, seperti ini. Jadi, pada saat ada error, kita harus lihat ya, errornya itu apa. Jangan gusar. Nah, biasanya gini, ada yang nulis tidak konsisten seperti ini. Luasnya adalah luas, sedangkan di sini adalah luas. L-nya kecil, ya. Di sini L-nya besar. Tuh lihat, di sini akan ada tulisan nanti luas is not defined, ya. Luas is not defined. Pada saat di sini kita sorot, luas adalah 18. Kalau kita maksa untuk eksekusi, maka kita akan menghasilkan kayak gini. Kita enter, tetap dia akan ada karena jalan ya. 2 pas di sini, nanti dia akan error seperti ini. Luas, oke. Ini proses errornya ada di sini ditunjukkan. Print luasnya adalah luas. Name luas is not defined. Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari Stack Overflow. Apa sih yang namanya name errors, luas is not defined? Kita bisa cari di Stack Overflow. Seperti apa? Ada apa sih? Oh, error, name error, Stack Overflow. Nah, kita bisa baca di sini ya. Oh, sorry. Oke. Nah, di sini ada tulisannya. Di sini kita bisa belajar tentang error tadi, ya. Jadi belajarnya dari error. Di sini ada 3 jawaban dari pertanyaan ini, kemudian ada jawabannya ini. Nah, biasanya masing-masing kita bisa lihat ya, ini dia menjawab di Python versi 2, kemudian ada juga menjawab di version 3 ya. Nah, kita sesuaikan dengan versinya kita. Kita menggunakan versi 3 ya. Jadi jawabannya harus di versi 3. Nah, ini contohnya. Inputnya itu kalau di versi 2 ada tulisannya raw input. Itu versi 2. Tapi kalau di versi 3 itu hanya input saja. Gitu ya. Oke. Nah, kita balikkan lagi supaya enggak error ya. Luas seperti ini. Set. Oke, 9, 2. Nah, udah selesai. Itu jawabannya. Oke, sampai di sini dulu. Saya rasa cukup mudah ya. Jadi nanti kalian praktekkan 4 soal itu, kemudian kita diskusikan hasilnya, jawabannya, supaya kita bisa tahu bersama. Nanti silahkan yang sudah jadi bisa print screen dari layar HP-nya. Ya, kan kalian misalkan menggunakan Google Colab-nya di HP, kalian tinggal bisa print screen, kemudian share di grup ini loh yang saya buat. Nah, nanti akan bisa terlihat kok itu siapa yang mengerjakan, gitu ya. Silakan supaya bisa kelihatan print screen-nya itu punya siapa. Di sininya dikasih nama, ya. Di sininya dikasih nama nih jawabannya nih. Misalkan di sini namanya Roji, gitu ya. Supaya bisa tahu itu tuh pekerjaannya Roji. Silakan di print screen, kemudian jawabannya di-share di grup supaya belajar bersama dari yang 4 tadi. Minimal semuanya bisa mengerjakannya dan tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan karena ini bisa dikerjakan menggunakan handphone tanpa install sesuatu. Yang penting ada datanya. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti jawabannya saya tunggu sampai jam 9 ya.
Nanti kalian lihat dulu videonya secara lengkap, kemudian kalian coba praktekkan tugasnya yang tadi. Saya balikan lagi ke tugasnya. Nah, ini tugasnya. Ini tugasnya. Jadi nanti kalian akan buat hitung luas lingkaran, hitung luas bujur sangkar, hitung luas segitiga, hitung volume bola, yang semuanya menggunakan inputan dari keyboard, seperti contoh yang kedua tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.